Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Oke, kali ini saya Jepri Ali Saiful MID selaku dosen di program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya Indonesia. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai paradigma dan strategi memilih jurnal Scopus serta tips artikel penelitian accepted jurnal Scopus. Yang pertama, saya akan menyampaikan paradigma penulisan artikel bertaraf internasional. Artinya, ketika kita mau menulis jurnal atau menulis artikel jurnal, kita perlu memiliki sudut pandang, cara pandang tertentu, yaitu mengenai dari manuskrip kita, baik dari sisi editornya maupun dari sisi pembaca. Jadi ini adalah international mindset atau mindset cara pandang yang perlu kita pahami pada saat kita mau menulis artikel dan artikel tersebut ingin kita publikasikan di jurnal internasional. Ada 3 sudut pandang. Yang pertama dari sisi manuskripnya. Artinya, apakah permasalahan yang kita angkat di manuskrip itu merupakan masalah bersama secara internasional. Artinya seperti contohnya climate change, kemudian pollution, atau yang lainnya, global warming and the others. Jadi masalah-masalah tersebut itu kita pastikan masalah yang kita angkat itu berterima secara internasional. Ada teknik-teknik tertentu untuk mengangkat isu-isu yang kita teliti, baik itu isu lokal, supaya isu tersebut berterima secara internasional. Jadi kenapa ini penting? Karena reader kita itu kan dari international readers dari berbagai negara, yang artinya mereka itu memiliki ekspektasi ketika membaca artikel kita, mereka mendapatkan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Artinya artikel-artikel yang kita angkat atau isu yang kita angkat di dalam artikel wajib ya hukumnya dalam hal ini untuk supaya berterima secara internasional. Kemudian yang kedua dari sisi pembaca. Artinya kita harus menempatkan diri, dalam hal ini artikel penelitian kita ditempatkan dalam posisi pembaca. Ketika pembaca tersebut membaca artikel kita, apa pengetahuan ilmiah yang kita tawarkan atau yang pembaca dapatkan ketika membaca artikel yang kita teliti atau artikel yang sedang kita buat. Jadi itu perlu kita pertimbangkan juga, sehingga kesempatan untuk artikel kita disitasi secara masif oleh pembaca itu akan lebih besar, karena mereka melihat relevansi dari artikel penelitian kita dengan kebutuhan mereka. Kemudian dari sisi editor. Nah, editor ini tugasnya adalah menentukan, memutuskan lebih tepatnya artikel kita diterima atau tidak di dalam jurnal yang kita tuju atas rekomendasi dari reviewer. Jadi kita perlu memastikan artikel kita itu sesuai dengan ekspektasi dari editor. Nah, umumnya editor memberikan ekspektasi atau mengharapkan artikel kita adalah satu dari sisi kontribusi penelitiannya, dari sisi kebaruan penelitian. Yang ketiga, dari sisi apakah penelitian kita itu sudah lolos kode etik atau belum. Jadi misalkan dari sisi plagiarismenya, dari sisi keabsahan datanya, dari sisi perlindungan terhadap konsumen atau perlindungan terhadap subjek penelitian dalam hal ini. Misalnya contoh subjek penelitian kita adalah guru-guru, yang situ ada si A, si B, si C. Nah, kita menuliskan nama asli atau nama samaran, harusnya nama samaran karena itu berkaitan dengan perlindungan terhadap subjek penelitian. Kemudian yang kedua, dari sisi pemilihan jurnal Trindex Scopus bidang akuntansi. Ini contohnya case-nya adalah di bidang akuntansi ya. Jadi ketika kita sudah memiliki mindset penulisan internasional dari sudut pandang pembaca, kemudian dari sudut pandang artikel kita atau manuskrip kita, dan dari sudut pandang editor, kita sudah memastikan itu semua, kemudian kita perlu memilih jurnal yang kita tuju, yaitu jurnal Scopus. Nah, bagaimana tuh cara memilihnya, strateginya? Pertama, lapis pertama kita harus mengunjungi website Simago JR. Itu ada di website ya, di screen dilihat www.simagojr.com. And then kemudian kita klik atau lihat ya di jurnal rankings, kan ada jurnal rankings, country rankings, with tools, help, and about us.
Nah, kita pilih yang Journal Rankings. Dari Journal Rankings nanti akan tampilannya seperti ini. Ada beberapa lingkaran-lingkaran yang berwarna itu yang sudah akan saya jelaskan, itu yang penting untuk dilihat. Jadi ketika sudah sampai pada tahap ini, kita perlu memiliki strategi untuk membaca Simagonya. Yang pertama dari sisi pilih subjek areanya. Jadi Bapak Ibu atau viewers ya, kalau misalkan kalian ingin melihat di field kalian masing-masing, maka pilih yang bagian subjek areanya. Kemudian subjek kategorinya kalau di bidang language, social sciences, education, tinggal pilih saja. Kemudian pilih juga bagian 2018, di situ tahun terakhirnya. Kemudian akan muncul list jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Baik di sini adalah jurnal yang sedang terindeks atau yang dulunya terindeks sekarang sudah cancel, itu akan ditampilkan semuanya. Jadi kita perlu hati-hati juga. Yang pertama dari segi title. Title di sini akan di-rank mulai dari Q1 sampai Q4, kemudian H-indeksnya, total dokumennya, dari negaranya, kemudian banyak sekali ya total size dan sebagainya. Yang saya akan jelaskan ada hal-hal penting saja. Yang pertama adalah dari segi kuartilnya. Jadi ketika kita melihat tampilan ini, kita perlu memiliki strategi membacanya. Pertama dari segi kuartil, kita pilih yang Q1 sampai Q4. Jadi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu atau viewers di sini ya. Kalau misalkan pemula baiknya Q3, Q4 lebih dahulu. Kalau sudah memiliki pengalaman baru Q2 dan Q1. Tapi tidak menutup kemungkinan langsung menembak ke Q1 ya, monggo silahkan. Yang kedua, dari sisi yang paling penting yaitu dari sisi total dokumen di tahun terakhir yang diterima berapa. Itu kita perlu perhatikan. Di sini contohnya dari bidang akuntansi ada 3 terbaik ya, jurnal mulai dari Journal of Finance sampai kepada Review of Financial Studies. Nah, jurnal ini kita lihat total dokumennya yang warna kuning itu lingkaran ada 67, 128, dan 124. Sama-sama Q1-nya. Nah, yang kita pilih adalah yang 128. Kenapa? Karena dalam satu tahun terakhir ada 128 manuskrip atau artikel yang diterima dalam Journal of Financial Economics. Artinya, tingkat keketatan untuk diterimanya itu jauh lebih longgar dibandingkan yang Journal of Finance dan Financial Studies. Nah, dengan melihat ini kita bisa memutuskan mana jurnal yang tepat dan memiliki keketatan penerimaan yang lebih longgar. Artinya itu memberikan kesempatan artikel kita untuk diterima. Karena apa? Karena semua peneliti di semua negara juga bersaing untuk masuk ke jurnal-jurnal ini. Yang notabene kita misalkan sebagai peneliti awam ya, atau peneliti junior harus bersaing dengan peneliti yang dari Universitas Harvard University, Massachusetts University, Oxford, Cambridge University yang mereka sudah senior atau established researchers dalam hal ini. Sehingga kita perlu memiliki strategi-strategi dalam membaca dan memilih jurnalnya, sehingga kita pilih yang jurnal yang memiliki tingkat keketatan yang lebih luas. Seperti itu. Dan juga dari negaranya, kita lihat yang paling sisi kanan. Negara-negara yang dari Inggris, negara yang Eropa based ya, kemudian di Amerika, Australia itu biasanya reviewnya lebih ketat. Nah, kita pilih yang Asia, kemudian Eropa nggak apa-apa, tapi yang misalkan Romania dan sebagainya, nah itu perlu kita pertimbangkan juga. Nah, ketika kita memilih satu jurnal, kita klik ya di title-nya, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada 3 lingkaran yang perlu saya akan jelaskan, ini yang paling penting ya. Yang pertama dari segi H-indeksnya atau impact factor. Nah, ini Bapak Ibu kalau misalkan dosen atau peneliti, kalau misalkan mau menaik jabatan ya mungkin H-indeks minimal 3 lah. Kemudian coverage yang paling penting. Nah, karena di Simago ini akan menampilkan jurnal-jurnal yang coverage-nya discontinue atau cancel, kemudian masih ongoing. Jadi kita pastikan dulu ketika memilih jurnal setelah tadi ya, strategi yang tadi, kita pilih juga coverage-nya. Kita pilih yang ongoing, artinya sampai saat ini masih diindeks oleh Scopus. Kemudian kalau kita mau mengunjungi website dari jurnal tersebut, kita tinggal klik yang warna lingkaran hijau itu homepage. Nah, ini tampilan-tampilan yang bisa Bapak Ibu dapatkan nanti pada saat Bapak Ibu mengunjungi dari dari website Simago JR yang ada di internet. Kemudian, nah ini Bapak Ibu,
Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu di bidang bahasa, bidang kedokteran dan sebagainya, ketika mengunjungi Simago JR, pastikan Bapak Ibu membuat list ya, list target jurnal yang Bapak Ibu akan tuju. Misalkan diberi pertimbangan dengan beberapa kriteria. Yang pertama dari total dokumen tentunya, dari kuartilnya, dari country-nya, ditambah juga dari biayanya kita kunjungi websitenya itu ya. Biayanya apakah free atau berapa dolar dan sebagainya, waktu tunggunya, reviewnya. Nah, kita buat tabel seperti itu sehingga kita akan bisa menelisik dan mengidentifikasi mana target jurnal yang paling tepat yang memiliki tingkat keketatannya rendah, kemudian dari Asian based countries atau dari yang lainnya. Dari situ kita bisa memutuskan mana yang paling sesuai menurut kita. Kemudian ini lapis yang kedua. Jadi setelah kita melihat dari sisi Simago JR-nya, kemudian kita juga lihat apakah artikel kita atau jurnal yang kita tuju itu termasuk jurnal yang abal-abal atau tidak. Mengapa? Karena ada jurnal-jurnal yang ada yang di Simago JR yang masih yang muncul di Simago JR, artinya dulu terindeks oleh Scopus, namun sekarang sudah discontinue atau cancel, sehingga dia masuk ke list abal-abal misalnya. Jadi kita perlu memastikan itu dengan melihat di website ini. Nah, kita lihat dari sisi publisher dan standalone jurnalnya. Jadi secara publisher dia free, tidak abal-abal. Dari jurnal itu sendiri dia juga tidak abal-abal. Jadi kita perlu melihat dua site itu tadi ya. Kemudian sekarang tipsnya. Jadi setelah kita tahu mindsetnya, kemudian target jurnal kita, nah kita perlu memiliki tips ya. Ini tips ini sangat personal base sekali berdasarkan pengalaman saya menjadi reviewer Q1, Q3, Scopus di Kanada maupun di Turki, kemudian juga di Web of Science dan beberapa jurnal Sinta Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, bahkan jadi editor juga. Jadi ini very personal based, tapi juga saya dapatkan tips ini dari ketika saya ikut training pelatihan penulisan karya ilmiah, training dari Scopus dan sebagainya. Jadi ini sekilas tips yang saya akan berikan. Yang tips yang pertama, kita perlu mematuhi gaya selingkuh jurnal yang kita tuju karena setiap jurnal itu memiliki gaya selingkuh masing-masing ya. Jadi kita perlu pastikan kita memenuhi gaya selingkuh yang mereka tetapkan di jurnal yang kita tuju. Yang kedua, pastikan artikel penelitian yang sudah kita buat itu sudah menunjukkan justifikasi kebaruan penelitian atau novelty atau state of the art. Jadi kita perlu tahu itu, kita perlu memastikan itu. Kemudian originalitas penelitian kita, apakah plagiat atau tidak. Kemudian kita perlu juga menunjukkan justifikasi atau kebaruan penelitiannya itu kita letupkan dari seluruh body artikel. Yaitu mulai dari awal, kemudian mulai dari abstrak, pendahuluan, kemudian literature review, discussion, kemudian conclusion. Jadi kita perlu letupkan terus kebaruan penelitian yang kita akan di dalam penelitian kita. Kemudian kita juga pastikan metodologi yang kita gunakan atau kita gunakan ya dalam hal ini di penelitian kita itu sudah cocok atau paling tepat untuk digunakan di penelitian kita. Nah, kita perlu menjustifikasi itu dengan memberikan referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya atau penelitian-penelitian sejenis di topik kita, apakah metodologinya yang digunakan itu sudah tepat atau sudah cocok. Misalkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain eksperimen. Nah, kita berikan referensi. Nah, desain ini bertujuan untuk ini dan tepat untuk digunakan dalam penelitian ini karena ini. Nah, karena A, B, C, D ini alasannya itu didukung oleh penelitian atau referensi yang lain, misalkan penelitian sebelumnya juga menggunakan eksperimen, misalkan seperti itu. Jadi kita perlu menjustifikasi mengapa kita memilih metode yang kita gunakan dalam penelitian. Kemudian juga kita perlu pastikan instrumen penelitiannya sudah divalidasi dan diuji validasi dan reliabilitasnya. Kemudian uji asumsi dasarnya kalau penelitian kuantitatif juga disampaikan. Trustworthiness-nya untuk penelitian kualitatif juga perlu disampaikan. Kemudian yang paling penting adalah juga di bagian diskusi. Kita pastikan diskusi kita itu rich and thick, our sound discussion-nya itu ada. Karena itu yang paling penting ya, karena
di bagian diskusi merupakan proses keilmuan itu lahir di bagian diskusi, karena ada proses dialogis di situ, ada debat, ada kita diskusikan mengapa hasil kita itu berbeda dengan penelitian yang lain, mengapa support dengan penelitian yang lain, pada area mana hasil kita mendukung, kemudian bagaimana hasil kita itu diinterpretasikan atau dimaknai oleh teori yang kita sudah bangun di bab literatur review. Nah, itu kita juga perlu sampaikan di diskusi. Jadi tidak hanya memaparkan hasil saja, itu kan namanya report. Tapi kalau diskusi ya hasil tersebut dimaknai oleh penelitian sebelumnya dan juga oleh teori yang kita sudah bangun. Kemudian tips yang kelima yaitu kita perlu mensitasi 1-3 artikel penelitian yang telah diterbitkan ya di jurnal terindeks Scopus yang kita tuju. Jadi itu untuk karena mereka yang jurnal-jurnal yang terindeks Scopus ya juga perlu untuk meningkatkan H-indeksnya ya. Jadi kita perlu mensitasi 1 atau 2 untuk memberikan respect kepada mereka, dan kita sudah menunjukkan dan juga menunjukkan kita sudah paham jurnal yang kita akan tuju itu. Jadi kita tak perlu tahu terlebih dahulu, menunjukkan pemahaman kita terhadap jurnal yang kita tuju. Kemudian referensi terupdate, jangan lupa 3-5 tahun terakhir. Kita juga perlu memperhatikan kode etik penelitian ya. Kemudian yang ini, tips yang ini saya dapatkan juga ketika saya dapat training tentang penulisan karya ilmiah ya, khususnya di bidang jurnal yang diterbitkan, artikel ilmiah diterbitkan di jurnal Scopus. Nah, ini bagi pemula dan menargetkan publish di jurnal Scopus Q3 dan Q4 atau Q4. Jika Anda atau viewers semua atau Bapak Ibu semua cukup sabar, nah Bapak Ibu atau kalian semua ya dalam hal ini dapat mengirimkan ke jurnal Scopus yang kuartilnya Q1 dan Q2 terlebih dahulu. Nah, setelah nanti dapat feedback atau menunggu ya dengan sabar dapat feedback, diterima ya alhamdulillah. Kalau ditolak pun nanti misalkan ada dapat review kenapa ditolaknya alasan A, B, C, D, sampai Z misalkan banyak sekali ya, kita perbaiki, kemudian kita kirimkan kembali, tapi tidak di jurnal yang kita tuju, kita kirimkan ke jurnal yang di bawahnya kuartilnya itu Q3 dan Q4. Jadi kita memang sengaja kirimkan Q1 dan Q2 untuk ditolak supaya mendapatkan review ya, feedback, kemudian kita masukkan Q3 dan Q4, tapi syaratnya harus sabar. Kemudian tips yang terakhir ya setelah ini itu ya sekali lagi sabar menunggu, dan juga banyakin sedekah ya. Ya pengalaman pribadi sih, banyak sedekah itu nanti dapat mempermudah mempermudah ini urusan-urusan kita. Nah, sabar kenapa ya, karena di jurnal Scopus itu atau artikel kita ketika kita terbitkan di jurnal Scopus itu membutuhkan waktu yang lama. Kalau penelitian saya misalkan itu 1 tahun, misalkan juga ada yang 9 bulan itu sudah menunggu ternyata ditolak. Nah, itu kan perlu kesabaran tertentu dalam level tertentu. Jadi kita perlu memastikan itu. Sekarang pun saat ini artikel saya sudah diterbitkan di Q1 itu 1 tahun kan. Saya juga sedang mencoba di Q1 lagi, sedang proses review ya. Sedang proses review itu artikel saya direview oleh 5 orang. Biasanya kan 2 orang. Nah, artikel saya direview oleh 5 orang. Sudah selesai 3 orang, tinggal 2 orang. Karena kita bisa melihat update-nya di OJS ya, laman jurnal kita. Nah, itu pun sudah prosesnya lama ya. Nah, itu kita perlu sabar ya, nggak apa-apa. Yang penting kita terus berdoa, kita juga supaya artikel kita diterima. Oke, terima kasih. Itulah presentasi atau penjelasan tentang bagaimana strategi ya untuk memilih jurnal, kemudian mindsetnya kita bagaimana ketika menulis jurnal bertaraf internasional, kemudian tips-tipsnya apa saja. Nah, semua ini kita cover di program dari Academy of English Learning and Teaching atau AILT ya. Ini seperti akademi ya, seperti courses yang ada di Surabaya, base-nya di Surabaya. Nah, ini memberikan pelayanan berupa ya translate, kemudian berupa training terhadap pembelajaran dan pengajaran bahasa Inggris, kemudian academic writing. Nah, terima kasih telah melihat video ini. Nanti Bapak Ibu atau viewers bisa melihat video selanjutnya tentang introduction, tentang bagaimana membuat literatur review, metodologi, pembahasan, hasil. Nah, semuanya nanti akan disampaikan di video-video selanjutnya. Oke, have a great day ya, stay healthy and